Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Intan Parwati. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kelas 12 bab 10 tentang rahmat Islam bagi alam semesta. Rahmat Islam bagi alam semesta ini meliputi bentuk-bentuk rahmat Islam, perkembangan Islam di dunia berkembang di beberapa benua, masa kemajuan peradaban Islam di dunia, dan Islam sebagai risalah rahmat dalam Al-Quran. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam adalah tujuan bukan proses. Artinya, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bisa jadi umat Islam harus melalui beberapa ujian, kesulitan atau peperangan seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bentuk-bentuk rahmat Islam. Ketika seseorang telah mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia mendapat rahmat dengan arti seluas-luasnya dalam berbagai bentuk, diantaranya manhaj atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, dan masih banyak lagi rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern, mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban umat Islam berada pada awal periode klasik, yaitu tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi penyatuan wilayah. Sedangkan bagian kedua dari periode klasik, tahun 1000 sampai 1250 Masehi, adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan meskipun masih berjaya. Perkembangan Islam di dunia berkembang di beberapa benua. Islam berkembang di benua Asia. Islam berkembang dengan pesatnya dan berkembang di India, Pakistan, Afghanistan, Tiongkok, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, di negara-negara itu Islam berkembang dengan pesatnya dan sehingga meluas ke seluruh negara. Islam berkembang di benua Afrika. Secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian, Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Beberapa negara di wilayah tersebut, yaitu Habasyah, Mesir, dan pantai utara Afrika. Selanjutnya, Islam berkembang di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke Amerika jauh sebelum Columbus menginjak kakinya di sana pada tahun 1492 pada tanggal 21 Oktober. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah para pakar, memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian sejak tahun 900 Masehi. Semakin berkembangnya agama Islam, muncul sesuatu kekuatan Islam, yakni Black Muslim. Sesuai dengan namanya, banyak pengikut orang yang berkulit hitam. Black Muslim ini didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Selanjutnya, Islam berkembang di benua Eropa. Perkembangan Islam di benua Eropa dibatasi pada beberapa negara. Keberadaan Islam di Eropa yaitu Andalusia, Spanyol, Rusia, dan Inggris. Islam berkembang juga di benua Australia. Pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia bagian timur. Abad ke-16 dan 17, mereka membangun hubungan dengan daratan Australia. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1947 sampai dengan 1971. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan tenaga kerja baru. Banyak Muslim Eropa yang terutama dari Turki untuk memanfaatkan kesempatan ini.
Selanjutnya, masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Masa kemajuan peradaban Islam di dunia ini melalui kemajuan intelektual. Nah, kemajuan intelektual ini seperti filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, geometri, kesenian, bahasa, sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf, dan bidang lainnya. Pada setiap disiplin keilmuan tersebut terlahir banyak pakar di satu bidang. Banyak diantaranya bukan hanya pakar di satu bidang saja, melainkan juga ahli di berbagai bidang keahlian. Para ilmuwan tersebut banyak memberikan sumbangan nyata dan mempelopori kebangkitan dalam pencerahan dunia, terutama Eropa dan sekitarnya. Selanjutnya, banyak tokoh dan ahli sejarah dari kalangan mereka yang secara jujur mengakui besarnya peran peradaban umat Islam terhadap dunia barat. Di antara ilmuwan Islam yang dimaksud adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Batoni, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, Ibnu Batuta, Jabir Ibnu Hayyan, Umar Hayyan, Ibnu Nafis, dan lain-lain. Para ilmuwan Islam tersebut juga banyak meninggalkan bukti fisik karya mereka, baik dalam bentuk arsitektur bangunan ataupun yang lain, seperti Masjid Cordoba, Masjid Sultan Ahmed, Universitas Al-Azhar, Makam Taj Mahal, Observatorium Marga, dan Museum Hagia Sophia adalah sedikit dari sekian banyak bukti dari kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Islam, risalah rahmat dalam Al-Quran. Kami tidak mengutusmu, Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Alam adalah wujud selain Tuhan, karena mereka menjadi media untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, al-alamin. Mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam berarti harus membangun perubahan. Tafsiran Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 ini diharapkan dapat menjadi alternatif landasan teknologis untuk kebangkitan kembali peradaban umat muslim. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.